Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah Hana Hanifah. Selamat malam, Hana. Malam. Terima kasih sudah hadir di menembus mata batin. Sejauh ini punya pengalaman mistis nggak? Punya, dulu aku pernah diguna-guna gitu. Diguna-guna sampai gimana maksudnya? Sampai kayak dibuat down gitu, kayak mau kemana-mana juga nggak bisa gitu. Itu siapa yang lakuin kayak gitu? Jadi dulu ada cowok yang pernah suka sama aku, tapi aku tolak. Oke. Udah gitu mungkin dia ngerasa gimana gitu, jadi dia kayaknya atau antara melet nggak tahu gimana. Terus kesembuhnya gimana tuh? Sembuhnya disembuhin sama mama, mungkin ya, langsung dibawa ke ustadz. Oke, ke orang yang bisa, Orang dan yang akhirnya bisa. kamu sembuh dan Sembuh. dikasih tahu kalau pelakunya itu adalah orang itu. Dikasih tahu. Dendam nggak? Enggak sih, ngerasa dendam enggak ada. Tapi dia sudah mengakui apa yang dia lakuin. Tapi dia nggak ngaku, tapi dia setelah kejadian itu mungkin dia ada kena timpa baliknya mungkin ya ke dianya ya. Kayak gitu, dia WA ke aku, dia minta maaf sama aku. Tapi dia minta maaf, bukan minta maaf karena dia udah pernah gini-giniin aku, tapi minta maaf aja karena kesalahan aku gini-gini. Padahal aku ngerasa nggak ada salah apa-apa, kok dia tiba-tiba kayak gitu, mencurigakan dong, ya kan? Tapi setelah itu nggak pernah kejadian seperti itu lagi kan? Nggak pernah. Mudah-mudahan sebaik-baik aja ya Hana ya. Amin. Nggak akan ngalamin hal-hal yang aneh lagi. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku telah menyantet mantan istrinya karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Edi. Selamat malam Mas Edi. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya mau ceritakan tentang saya diguna-guna oleh seorang wanita. Diguna-guna oleh seorang wanita? Iya. Kok bisa? Karena saya merasa sakit hati. Anda sakit hati tapi Anda diguna-guna? Iya. Gimana ceritanya? Maksudnya saya dulu pernah disakitin. Aha. Akhirnya saya dendam sama wanita saya. Mhm. Akhirnya saya lari ke orang pintar. Berarti Anda yang kirim guna-guna dong? Iya. Untuk membalas dendam sakit hati saya kepada wanita itu. Sekarang wanita itu kondisinya gimana? Kondisi wanita itu ya dia udah parah. Kritis. Meninggal atau kritis? Kritis. Puas? Belum. Apalagi yang bisa bikin Anda puas? Saya pengen puas itu lebih dia mati. Sebenarnya dari keluarga istri saya. Keluarga istri? Iya. Saya nggak ngerti nih. Ini wanita ini siapa sebenarnya? Istri Anda? Iya. Wanita itu adalah istri saya. Jadi Anda sakit hati dengan istri Anda? Iya. Karena apa? Dia selingkuh di belakang saya. Oke, dia selingkuh. Hmm. Pasti sebagai laki-laki kecewa. Kecewa. Anda menggunakan hal mistis Iya. untuk guna-guna dia. Iya. Kondisinya sekarang kritis. Iya. Anda belum puas sampai dia Belum. mati meninggal. Belum. Sampai dia meninggal dunia baru puas. Iya. Tapi keluarganya Keluarganya malam balik nyerang saya. ngirim guna-guna kan? Iya. Efeknya apa yang Anda rasain? Efek yang saya rasain adalah gatal dan bau. Maaf ya sebelumnya. Dan di saat itu juga Oke. ada sosok kakek-kakek dua yang menghampiri saya. Dalam mimpi? Tidak. Wujudnya dalam ada? wujud nyata. Sampai saat ini dia masih ngikuti saya. Dan menurut Anda itu kiriman dari keluarga istri Anda? Ya. Baik, tujuannya malam hari ini datang ke sini untuk apa?
mengobati agar semua penyakit saya hilang, sembuh, dan 2 kakek-kakek itu hilang. Tapi Anda nggak mau cabut guna-guna yang pernah Anda kirim? Ya, Oke. saya pengen ngerasakan rasa sakitnya yang sama saya alami. Saya merasa dihantui oleh sosok 2 kakek-kakek itu. Karena Anda kirim guna-guna? Iya. Baik. Kami akan mengajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eddie, dengan tanggal lahir 30 Mei 1990, saya merasakan adanya sesuatu yang telah diperbuat Eddie kepada istrinya. Ia rela karena sakit hati atas perbuatannya. Akan tetapi, justru saya melihat dari perbuatan yang dilakukan Eddie justru kembali ke dirinya sendiri. Saya masih melihat adanya sesuatu yang ganjil dari diri Eddie, yang membuatnya semakin penasaran. Adanya sosok yang selalu mengikuti Eddie justru berdampak sekali perubahan ke dirinya. Saya melihat sosok kakek-kakek dan iblis di tubuhnya. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Eddie, Iya. dengan tanggal lahir 30 bulan 5 1990. Iya. Eddie karena sakit hati kirim guna-guna ke istrinya. Istrinya sampai kritis kondisinya, Iya. tapi keluarga tidak terima, Iya. mengirim balik guna-guna ya, Iya. mengguna-guna Eddie. Sampai sekarang mengalami gangguan gatal di kemaluan. Betul. Dan ada 2 sosok gaib yang selalu mengikuti. Iya. Maka datang ke mata batin untuk bisa menghilangkan sosok gaib itu. Iya. Gimana, Ron? Iya, saya merasakan di sini aura negatifnya sangat dalam sekali. Dan berbicara tentang kemaluan, apakah kamu yakin ini gara-gara efek dari guna-guna atau? Saya yakin. Yakin? Karena mereka itu benci sama saya. Kurang apa saya sama keluarganya. Aku minta penonton dari sini deh, 4 orang, siapa aja yang mau di sini. Saya ingin menetralisir. Sini. Situ. Masnya. Situ. Sini deh. No, jangan ada. Kamu anggap sana deh. Kau pegang ini deh. Dibersihin ya, bacain dalam hati ya. Panas. Panas gak? Kenapa, Roy? Kita boleh lepas. Lepas semuanya. Awas, awas. Ini keras terus. Awas. Dia ini ngapain ya? Oh, dia sih. Saya nggak akan biarin kamu ganggu penonton. Saya nggak mau ngelawan dengan kekerasan ya. Semua makhluk hidup atau semua makhluk yang diciptakan itu saya sangat menghormati. Semoga semua makhluk berbahagia. Dia kerasukan apa ya, Roy? Saya ngelihat dia sosoknya seperti macan. Iya, kayak macan gitu ya. Iya, saya yakin ini macan. Oke, saya minta telur. Can I see your shoes? Udah aku bisa kok. Awas. You sure? Bye. Yes. Kita butuh itunya. Ngapain?
sesajennya dia. Dia masih punya sajen ya? Aku ada perasaan nggak enak ya. Ya, why? Kenapa? Maksudnya kenapa? Apa? Enggak. Dia akan menyerang kamu loh Ya sebenarnya. soalnya aku cepet. Ya, soalnya aku cepet masuk kerasukan. Oke. Kamu gak mau kerasukan? Iya. Pegang lilin ini karena beberapa hantu takut dengan lilin dan api. Tapi kamu tenang, jangan kabur ya. Gak boleh panik ya. Saya juga takut, tapi memang Roy bilang kalau kita panik, dia justru malah nyerang kita. Oksigen apa habis ya? Nih, makan nih. Gue gak bakal kasih tumbal-tumbalan duluan. Gak bakal kasih makan darah-darahan. Dan kamu tidak bisa mendekati saya. Karena kita punya lingkungan yang berbeda. Aku buat batas di sini antara kita dan kamu. Walaupun gimana pun manusia sama hantu nggak bisa bersama. Aduh, kamu jangan kosong ya, kamu gak mau kerasukan ya? Enggak, ya, enggak mau kerasukan. Bener kan? Ada sosok anak kecil lagi deketin kita dan dia bilang gini, hati-hati sama yang rambut kuning. Iya. Ya, bulan. Maksudnya Hana. Hati-hati sama dia, kenapa Roy? Oh iya benar. Karena Hana dapat merasakan energi makhluk lain dengan cepat dan sensitif sekali. Kamu Iya, sensitif ya? Aku bisa. Dan anak kecil tuh bilang Hana mempunyai aura positif dan kalau ada begini-beginian, Hana harus hati-hati karena pintu gerbangnya terbuka. Aduh, Aku emang bisa ngerasain sih. Iya. Bisa ngerasain kalau misalkan ada yang gimana-gimana. Dan gampang kerasukan juga. Saya minta diredupkan dong. Dan warna hijau. ada makhluk-makhluk lain juga yang datang ya Roy? Iya. Saya pengen LED hijau. Berubah hijau semuanya. Terang dan hijau. Mau lagi kah? Ini makanan kamu. Udah gak mau? Gak mau? Tuh. Manusia sama hantu gak bisa bersatu ya. Kamu dari alam yang berbeda, mendingan kamu pergi. Kami kasih buat kamu. Kamu tinggalin anak ini. Kasihan dia. Dia kan bilang diikutin sosok kakek-kakek gelap. Iya. Apa ini yang masuk terus berubah jadi macan? Atau sebenarnya ada makhluk lain yang masuk ke dia, Ron? Ada makhluk lain yang masuk ke dia. Dan banyak juga banyak juga makhluk-makhluk astral yang apa namanya? Yang apa? Datang ke Yang sini. datang ke sini gara-gara perbuatan dia. Hana, kamu hati-hati loh. Kamu sensitif banget. Aku kadang ada yang itu tapi aku merasa tapi aku lawan. Kamu bilang ke dia teriakin, "Woi, keluar woi daripada." Aku tak. Oh, it's okay. Aku Kau bentak bentak dia. Bentak dia. Iya. Hai. Mending kamu keluar deh. Daripada kamu rasa kesakitan kayak gini. Bentak dia keluar. Bentak deh keluar. Mending kamu keluar deh. Nanti. Mending kamu keluar.
dibanding kamu ngerasa kesakitan kayak gini, ini kamu keluar. Lighter please. Dia nggak mau keluar loh, Roy. Tapi dia udah mulai lemah kayaknya. Iya. Udah mulai lemah. Bener loh, aku percaya sama kamu. Kamu tuh badannya tuh kayak ada Apa? yang jaga gitu loh. Kamu tahu ada yang jaga emang ya? Aku dari uyut aku mungkin ya. Dari Uyut. Iya. Ada leluhur yang memang bisa. Iya. Dia tuh ketakutan. takut sama kamu loh. Beneran, padahal kamu seorang wanita yang notabene kamu bukan bukan Dari berbidang supranatural kayak aku Iya. gitu kan. Iya. Kamu biasa dan standar, lalu dia takut. Harusnya kan dia takutnya sama aku, karena memang dunia kita dunia supranatural. Aku. Tapi dia udah mulai melemah kayaknya ya. Coba suruh. Dia takut loh sama suruh kamu. lagi deh. anak. Kamu mending kamu keluar dibanding kamu kesakitan kayak gini dan kamu udahin. Dia udah mulai takut nih. Ya, thank you. Udah lepas ya deh. Udah. Dia masih belum lepas penuhnya. Masih nempel. Masih Karena nempel kamu jangan sampai sedikit. tertipu ya. Masih ada nempel sedikit. Kamu juga bisa ngerasain ya? Sedikit, Iya, dikit sedikit. masih nempel sedikit tuh. Saya lagi bakar nih buat dia nih. Persembahannya. Di sini nggak ada tumbal-tumbalan, titik. Mau syukur nggak mau udah lo keluar dari badannya. Kamu keluar dari sini dibanding kamu merasa kesakitan. Kamu keluar. Kamu keluar. Kamu keluar. Kamu keluar. Ini masih ada sih. Masih ada. Kok bisa kupingin? Kok miskin? Biskin aja. Dia bisa keluar. Takutnya Dia aku nyerang. aku takutnya aku kuping dia, takutnya nanti dia malah ini. Di sini hijau loh beneran. Badannya. Hijau ya Mending rohani. kamu keluar dibanding kamu harus kesakitan di sini. Udahin semua ini. Udahin semua ini. Ya. Silakan. Oh iya, dia bisa pegang bentar ya. Udah kok dia bisa keluar sekarang. Udah. Iya. Udah semua. Mas Fatur. Edi. Mas Edi silakan bangun sekarang. Mas Edi kalau mendengar kami kumpulin energinya, duduk pelan-pelan, kita terusin ya. Kita mau tahu bawa apa sebenarnya malam hari ini kesini sampai begitu cepet datang ini makhluk halus bawaannya. Iya, sampai segini. Iya, gitu pasti ya. ada yang ngikat dia nih. Mas Edi kumpulin energinya. Nih, kita coba bantu malam hari ini. Bangun, Mas. Bangun Mas Edi. Silakan duduk. Mas Edi bawa apa kesini? Bawa cincin. Bawa cincin, bawa jimat. Boleh saya lihat jimatnya? Ada di belakang. Udah ambil sekarang. Silakan diam. Kok sama aku bisa keluar ya? Iya dong. Karena kamu mungkin keturunan, memang ada warisan keturunan budaya ke arah sana kali ya seperti itu. Dia bisa, iya si makhluknya bisa ngerasain ya, Roy? Dia bisa ngerasain makhluknya Kalau yang bisa keluar mendadak seperti itu. Tapi kamu pernah ada yang bilang nggak? Tuh, eyang gitu. Aku sih keluarga aku ada yang bisa itu. Ada. Yang aku dulu bisa. Bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Bisa. Yang aku dulu bisa. Bisa
berkomunikasi dengan makhluk astral? Bisa. Aku udah bisa. Tapi sekarang udah nggak ada, udah meninggal. Kamu pernah melakukan itu nggak, komunikasi dengan makhluk astral? Nggak pernah. Tapi aku ngerasain kalau misalnya ada makhluk yang mau masuk gitu, aku pernah ngerasain. Pernah ada yang mau datang masuk untuk Pernah. masukan gitu? Pernah. Dulu tuh aku sering banget kayak kesurupan, sering banget. Sering kesurupan, Roy. Iya, sering banget kesurupan. Hati-hati. Iya. Serem banget. Tapi aku diobatin sama saudara aku, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak pernah lagi ngerasain lagi. Kalau lagi kesurupan ya, apa rasanya? Blackout. Tahu. Hilang aja gitu? Iya, tapi udah lemes. Dan waktu lagi kesurupan, menurut orang-orang di sekeliling kamu ngapain? Nangis, teriak, gitu. Malam hari ini kamu nggak ada yang ini kan? Apa? Jangan ngerasa sesuatu kan? Aku nggak sih, nggak ngerasa Bener. apa-apa, nggak. Bener ya, Ana? Nggak, iya bener. Oke. Nggak ngerasa sesuatu apa-apa sih malam ini. Apa aja ini, Mas? Silakan jelasin, Mas Edi. Ini ada kumbang sama bunga mawar, air bunga mawar, Air sama bunga mawar, biji kacang hijau. biji kacang hijau, itu cincin di atasnya itu Iya. dari mana? Ini dari dukun, dari orang pintar. Sorry, dari orang pintar. Dari orang pintar. Cincin gitu ya. Ini apa yang biasa dilakuin untuk kamu mancing dia keluar lagi ya? It's so amazing, right? Kau bisa jalan ke tengah ya? Yep. Ada yang main-mainin ya? Yes. Berhenti loh. Kamu suka kali? So cute. Nggak masuk akal sih. Beloknya nggak masuk akal sih. Sini, ke sini, terus ke tengah. Iya. Saya boleh lihat ke belakang. Ke belakang lagi. Ke belakang saya. Iya. Mau ngapain? Ngapain dia tuh? Ada sosok yang mengikuti Anda. Siapa? Perempuan. Bayar, oke. Kita harus stop gitu. Ini kayak ada balok besar banget di punggung saya. Ya, dia yang ngikuti saat ini. Siapa dia tuh? Kakek-kakek? Bukan, dia sosok seorang wanita. Ada 2 dan satu lagi Ini sakit nih, kuping, kakek-kakek. kepala bagian kanan, Ya, belakang. Kena ini sosok yang ngikutin kamu, Mas Edi. ya kakek-kakek ini yang ngikuti saya. Ada di belakang saya aja kan? Ya, ada di belakang Anda. Saya ngerasa makhluknya wajahnya rusak banget. Rasanya kayak kecelakaan lalu otaknya berantakan. Ini nggak ganggu bintang tamu tapi. Bintang tamu juga kayaknya ada. Iya. Aku di belah kiri. Sosok kakek-kakek. Iya. You, oh my god. Ritualnya seperti apa sih, Mas Edi dengan cincin air mawar ini? Ritualnya adalah kacang hijau. Itu ini buat untuk apa? Ritual. Sebenarnya kacang hijau ini ya Ya. untuk menyembuhkan diri saya. Oke, silakan lakukan ritualnya, Mas.
kalau emang ini bisa ngusir semua makhluk-makhluk gaib yang itu. Kamu tahu nggak itu apaan gambarnya? Aduh, Otak. Yes, betul sekali. Tapi saya minta 2 penonton Buat apa 2 penonton? untuk ritual saya. Boleh, asal tidak menyakiti Dan dan tidak melampaui batas. tidak akan pernah Biasanya kamu 2 kalau orang. lakuin ritual gini cowok cewek. cowok cewek bebas. di malam, siang, Yang pastinya malam. malam. Malam sekitar jam 12 malam. Oh. Gak apa-apa. Masih kerasa? Masih. Tapi aku udah nggak, Udah hilang? udah nggak begitu kerasa sih. Aduh. Kayaknya kamu tadi ngapain ya, Edi ya? Sampai segini loh. Aduh. Biasanya ada timbangan. Dia lakuin ritual apa ya? Ya, iya. Diapain? Kan disembur kayaknya, disembur. Aduh, jangan dong. Disembur kayaknya. Oh. Serem juga loh dia ritualin gitu. Iya, buat apa sih? Untuk apa di sebenarnya, Mas Edi? Untuk manggil? Ya, Jadi kamu manggil sosok gaib ini untuk datang ke badannya penonton kita? ya. Aduh. Hah? Roy bisa diusir nggak? Kasihan penonton. Udah kasihan. Bisa. Jangan ganggu penonton. Saya kalau tahun Hah? Apa tuh? Kacang hijau ya? Matanya berubah ya? Ya matanya berubah. Kayak hilang aja. Dia gitu. adalah sosok kakek yang Coba. ikuti saya. Hilang konsentrasinya. Kacang hijaunya dimainin di tangannya. Apa yang terjadi? Baik, cobain deh. Kacang hijaunya di tangan Edi. Edi, kacang hijaunya diapain biasanya? Ininya. Boleh minta, tolong bantu saya. Apa? Udah, Kok nggak bisa bantuan? Iya, aku bantu. Pegang Mana? kacang hijau, pegang. Ah, Hah? Tempelkan ke tangan jari saya, ke jari saya. Tempel kan? Ya. Tekan saya. Aduh. Aduh. Saya udah merasakan energi yang akan datang merasuki ke diri saya. Saya akan manggil kakek-kakek ini. Aduh. dia sakit nih. Oh gila. Sampai segitunya loh. Maksudnya apa sih ini? Sampai bengkak loh dia. Mas Edi? Kenapa Mas Edi nyerang ke penonton, ke saya? Dia kayak nyeplak gitu. Iya, sampai bengkak ya. Sampai banget. Sakit gak sih? Sakit. Ini dia. Hmm, Ini Ini bukan. dia. Ini bukan dia. bukan dia. Penontonnya juga jadi aneh, jadi Iya. kayak walking, kayak Dan- jadi zombie gitu. Iya, jidan. Ini boleh di take out aja nggak penonton? Boleh di take out saja. Kalau nggak bahaya. Bisa di cleansing di luar atau di sini, Roy? Cleansing di luar. Tolong bantuin dong. Tolong bantuin di cleansing di luar. Jahat ya berarti ini ya, Iya. orangnya jahat. Minta tolong dong. Ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Itu apa? Kok dia malah nyerang ya, Roy? Iya, makanya Tuh, maksud kamu apa sih kayak gini? tuh ada apa ya? Kalau aku ngobrol sama dia, Apa ada apa? takutnya aku gimana-gimana. Ada kacang hijau. Dia nggak ngelempar apa-apa Ya, kacang tapi hijau. kalau aku ngobrol sama dia.
gimana. Tiba-tiba Iya, jatuh. janganlah udah. Jangan gini aja. Gitu, iya gile. Lu sensitif banget lagi. Iya. Tapi dia jahat ini. Saya minta kacang hijaunya deh. Iya deh. Saya akan melakukan cleansing buat kamu ya. Apa yang kamu tanam semua akan kamu tabur semuanya. Dan ini kamu telah berbuat baik loh kepada pemirsa di rumah di seluruh lokasi karena bermain ilmu-ilmu yang seperti ini akan membahayakan. Jadi ketika mereka nonton, oh iya ya, untung ini gimana nih, lepasin aja ilmunya seperti itu. Ini baunya aneh loh di tribun penonton. Iya, Roy. bau aneh. Bau aneh sih. Aku udah kayak ngerasa gimana gitu. Mas Edi. Edi apa nih? Ya Edi. Sini deh. Ini masih Mas Edi. Apa setengah-setengah dia? Setengah-setengah kayaknya. Setengah-setengah ya? Iya. Mas Edi. Mas Edi kalau masih bisa mendengar tolong fokus Mas. Saya mendengar suara sesuatu. Mas Edi, saya tegaskan sekali lagi di sini. Yang berkuasa di sini adalah Roy Kiyoshi sama Bayu Oktara. Minum ramuan ini. Bye. Biar. Yang dia nyembur loh. Semakin dia minum air dan kacang hijau ini, ada banyak biji kacang hijau yang datang yang jatuh di berlebar-lebar. studio. Ini dari mana datang kacang hijaunya ya? Iya. Kamu harus minumin sampai habis. Kayaknya yang dalam diri dia itu nggak mau keluar kayaknya ya. Iya. Ini kita harus paksain keluar. Ini akan ngusir apa yang ada di dalam badan dia. Tuh. Tuh kan? Makin banyak yang jatuh. Saya rasa saya sudah cukup melakukan pekerjaan saya dengan baik. Mas Edi bisa dengar kami? Kita duduk lagi Mas, kita terusin lagi. Keluar ininya. Mas Edi, dia udah denger kok sekarang Mas Edi. Mas Edi. Masih terus datang loh kacang hijau. Saya lihat dalam mata batin saya, Mas Edi rumahnya sangat menyeramkan sekali. Dan kemudian saya ngerasa Mas Edi penuh dengan mistik. Mungkin dia menyimpan barang-barang aneh juga. Sampai segininya. Iya, Silakan duduk Mas. benar sampai segitu. Sampai segininya ya. Sekarang apa rasanya? Setelah minum air dengan biji kacang hijau tadi, lebih merasa tenang. Coba biar dia lega dulu. Ada perubahan? Ada sesuatu yang dirasa nggak? Ya, ada. Apa rasanya? Yang tadi semulanya badan saya merasa panas, bahwa saya merasa seseorang tuh dendam. Sekarang udah lebih lega ya? Iya. Ini terus terang di belakang saya tadi yang rasanya kayak ada balok besar tuh jadi hilang sih. Setelah dia minum semuanya cairan tadi. Ya, jadi karena efek air bunga mawar.
Udah benar-benar pergi ya? Sosok yang kamu gambar ini nggak ada Iya, lagi, Roy? sudah tidak ada lagi. Oke. Edi, hidup yang baik ya. Masih muda, harus berani bermimpi. Terima kasih Mas Edi. Kami harap yang terbaik buat Anda. Anda boleh meninggalkan studio. Menyakiti orang lain sama saja menyakiti diri sendiri. Semuanya seperti bayang-bayang kita sendiri yang selalu mengikuti kemanapun. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ajian semar mesem. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Riri. Selamat malam, Mbak Riri. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Gini Mas, saya penari Oke. sekaligus nyanyi karaoke. Penari apa nih? Tradisional? Karaoke, nari Jaipong. Penari Jaipong. Baik. Saya tuh rintis karir saya tuh gimana ya Mas, nggak bagus banget gitu. Jadi tuh saya tuh nggak ada cowok yang deketin saya gitu. Jadi tuh seolah-olah tuh saya disindir terus sama teman saya gitu, jelek banget gitu, kayaknya lu nggak pantas jadi Jaipong, lu tuh nggak pantas jadi penari kayak gini. Soalnya tuh saya itu kayak orang gimana gitu Mas, dan bahkan tuh saya tuh kayak orang apa ya, ini aja gitu, kayak apa sih, nggak ini aja gitu di tempat kerjaan saya gitu, kayaknya tuh saya kesindir banget gitu. Terus akhirnya pas udah gitu saya dibawa sama bibi saya kan, dibawa sama bibi saya, kata bibi saya gini, yaudah mendingan lu ke Tanya deh soal profesi penari Jaipong dengan penyanyi karaoke. Itu dua pekerjaan yang berbeda atau di tempat yang sama atau bagaimana sih? berbeda. Dua pekerjaan yang berbeda. Berbeda. Oke, tapi selama menjalani pekerjaan sepertinya tidak ada pelanggan. Ya katakanlah kurang laris begitu. Diajak sama Bibi untuk ke dukun. Apa yang dilakukan di sana? Ya saya dikasih Jimat. selendang Oke. untuk memikat lelaki. Berhasil nggak? Berhasil. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Saya ingin melepaskan jimat itu. Kenapa merasa terancam? Saya banyak bisik-bisikan Mas. Apa bisikannya? Bisikannya kayak apa ya? Udah lu nggak pantas gitu kayaknya pakai ini jimat itu gitu. Kayaknya tuh seolah-olah tuh jimatnya itu tuh apa ya, suka ngusik saya gitu. Mimpi di dalam mimpi saya tuh saya suka didatengin gitu. Kadang tuh selendang itu suka nyekek saya gitu Mas. Seolah-olah tuh saya kayak orang dicekek gitu Mas. Berarti ilmunya ilmu hitam ya? Ilmu hitam. Jimatnya ini justru mengundang makhluk-makhluk yang berenergi negatif. Iya. Baik, kami akan mengajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Nanti Mbak Riri bisa menceritakan semuanya dengan gamblang, ceritain lengkap dan sejujur-jujurnya. Ya, kita akan ketemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Riri, dengan tanggal lahir 6 Mei 1992, sosok yang misterius dan juga nekat. Banyak orang-orang khususnya lawan jenis yang mudah sekali tertarik dengan sosok Riri. Auranya sangat memikat sekali. Dari apa yang saya lihat, tetapi perlahan kemudian aura tersebut berubah menjadi negatif dan menyeramkan. Saya merasakan juga adanya sosok iblis yang terus mengincar dirinya. Hal ini diakibatkan karena ia bersekutu dengan iblis. Saya melihat adanya iblis dan sosok siluman ular.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Terima kasih. Riri dengan tanggal lahir 6 bulan 5 1992. Riri adalah penari jaipong dan juga penyanyi di karaoke, tapi dua pekerjaan ini tidak menghasilkan, kurang laku, kurang laris. Dan teman-teman juga memberi sindiran-sindiran yang bikin sakit hati, akhirnya berangkat ke dukun untuk melakukan ritual supaya laris. Dikasihlah jimat, disimpan sampai sekarang. Ada benda dan juga selendang. Tapi belakangan ada sosok gaib yang sering menghantui, bisikan-bisikan yang aneh. Bahkan ada teror dari selendangnya juga yang mencekik. Makanya datang ke Menembus Mata Batin untuk melepas semua teror gaib itu. Gimana, Ron? Saya penasaran dengan selendangnya warna apa. Ya, sebelum ngambil ke belakang saya mau bacain dulu saya melihat kehidupan Riri penuh dengan kerja keras. Dan saya merasakan sebentar. Apa itu? Oh. Lilin. Saya merasakan energi Riri sangat besar sekali dalam bidang pekerjaan. Semenjak kecil dan hingga dewasa, saya merasa Riri itu berdiri di kaki sendiri. Dan sangat susah sekali kehidupannya. Bener gak? Kalau mau nangis, nangis aja ya. Jangan ditahan-tahan. Karena saya bisa baca pikiran kamu dengan jelas. Semua orang punya barang yang namanya ada branded atau namanya mahal. Tapi kamu tidak Antik. punya. Hah? Barang-barang antik. Iya, barang-barang it's like branded stuff gitu, kayak barang-barang yang bagus tapi tidak punya. Lalu saya lihat Ini membuat dia ngiri. iya ya. Ada kecemburuan sosial. Ada kecemburuan sosial. Kemudian saya juga lagi lihat, maaf ya melebar ya topiknya, tapi saya harus baca detail satu persatu. Kemudian dengan laki-laki pun saya ngerasa tidak berhasil, walaupun I don't know, kamu udah kawin belum? That's my point, itu poin saya. Belum ya. Jadi kamu itu hidupnya belum menikah sama sekali. Banyakan kamu yang dikecewakan oleh laki-laki. Mohon maaf sekali, saya harus berbicara agak to the point. Kamu telah menyerahkan harga dirinya pun sampai bolak-balik dengan cowok yang berbeda, bukan, tetapi berharap ini cowok yang baik buat dia masa depan, tapi tidak. Apakah itu betul? Lalu sekarang saya ngelihat kamu menjadi seorang penari. Mau nggak mau ini dilakukan karena untuk membiayai ekonomi. Bener ya, jadi banyak cowok yang menyakiti kamu dan Saya ini Mas. silakan keluarkan, nangis aja. Aku tahu kepahitan kamu kok. Aku tulang punggung keluarga, Mas. Yes, I know. Aku hidup dengan mama dan adik-adik aku, Mas. Aku ingin biayain adik-adik aku, Mas. Itu dengan datang ke dukun, keluarga tahu nggak apanya bibinya aja? Bibi. Yang lain nggak ada yang tahu. Jadi sebenarnya ya Riri nggak salah sih menurut saya. Versi saya, Riri terjebak dalam situasi yang nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan. Mau kayak gimana gitu. Ya, jadi ya begini. Maaf ya membuat kamu nangis ya. Dan saya bongkar di meja kejujuran ini. Tapi aku mau nanya dong, setelah ngelakuin ke dukun gitu, apa yang dirasa tuh pertamanya? Ya, cowok-cowok tuh pada naksir sama saya. Tuh, Mbak. Nah, Ya, terus saya suka sama lelaki. Tuh. Dan gonta-ganti sama lelaki, dan saya punya simpanan orang kaya. tuh. Kurang apa coba? Itu yang saya maksud. Itu karena jimatnya ya, Roy? Iya. Kamu punya simpanan kan sekarang orang kaya? Iya, betul. Mistik membawa cinta terlarang. Nggak usah khawatir kok. Kamu mau bilang kamu punya selingkuhan, kamu apa-apa.
aku respect sama kamu 100%. Karena I'm not. punggung ya. Saya tidak menjudge. Ngerti gak sih? Ya, Iya. karena kondisi yang mengharuskan Iya. dia ada di Iya. situasi seperti ini. Iya, bukan karena Karena bukan kemauan bakar dia. terpaksa. Waduh. Kampung kita harus bersih, bakar ya. Bahkan tuh teman-teman saya tuh Mas kayak kok dia jadi laris gitu kan. Jadi kok jadi banyak simpanan gitu. Soalnya tuh teman saya tuh ngiri gitu sama saya gitu. Iya, Mereka tahu nggak apa yang kamu lakuin? Enggak. Bahkan tuh saya gini Mas. Saya pernah tuh pakai selendang itu dan saya tuh marah gitu kayak orang refleks gitu kan Mas. Saya bawa ke tembok, saya tampar, pak, saya tonjok Siapa itu yang ditanya? temen saya. Mungkin Bahkan tuh curiga dia kali tuh teman. cuma luka-luka aja gitu Mas. Kenapa ditampar dengan alasan apa? Nggak tahu, refleks aja pas pakai selendang itu. Mungkin setelah itu mungkin teman kamu curiga kenapa kamu nggak ngizinin teman kamu tuh pakai selendang kamu. Mungkin di situ mungkin. Dia Untungnya pernah dia nggak mau. sampai meninggal gitu Mas. Dan temen aku ngomong, temen sahabatku sendiri ngomong, lu perasaan dulu nggak pernah kayak gini. Lu tuh nggak jahat, lu baik. Jadi ada perubahan ya. Kayak ada perubahan di diri saya gitu, kayaknya apa gitu. Ini apa yang kamu gambar, Roy? Seorang wanita dengan sensualitasnya Riri menjadi seorang penari tetapi ada plus-plus di belakangnya. Ya kan? Menari setiap lentik tetapi ada plus-plus di belakangnya. Layanan plus-plus maksudnya. Ya, layanan plus-plus di belakangnya. Seperti itu ya. Ini sosok yang kamu gambar ini menggambarkan Riri sebenarnya atau ada sosok lain yang kamu lihat dan kamu gambar? Sosok lain yang ini Riri. Ini Ririnya. Ini Ririnya sendiri. Sebenarnya dia nggak salah lah, dia orangnya korban pas ini. Ya mungkin dia niatnya baik, cuman jalan yang dilewatinnya yang Salah. Kira Bibi kamu punya profesi yang sama, Mbak? Taruh di Benar. Oh. Bibinya profesinya sama, Roy. bibi Ontinya, auntinya tuh. punya profesi yang sama sebagai wanita, Iya. Bahkan Makanya- nenek saya juga. bahkan neneknya juga. Iya. Jadi Makanya at dia- least ini udah turun menurun dong. Iya. Mas sempet kaget. Iya. Dia yang ngajak ke orang pintar untuk punya jimat. Oh, kalau misalnya satu keluarga udah terjun di dunia ya susah juga ya kalau misalnya untuk kayak Tapi nenek saya sudah meninggal. saya terduka cita ya. Udah lama. Nenek saya tuh laris manis di zamannya dulu. Dia penari hebat, Ya. Dari Jaipong. cowoknya banyak, simpanannya juga banyak. Laris manis di zamannya itu. Boleh saya lihat gak selendang sucinya? Silahkan. Pasti warna hijau. Karena berkaitan hijau itu identik dengan itu ya. Pantai. Laut Selatan. Laut selatan Oh, seperti selatan. itu ya. Nggak selalu ya, Roy? Gak selalu sih, tidak selalu sih. Cuma ada yang itu ya, ada yang ngait-ngaitin terus Nih, ya. Ada tahu nggak yang- kenapa di nggak boleh pakai baju hijau? Ini pengetahuan ya yang harus pemirsa tahu. Kenapa, Roy? Nih jawabannya gini, karena di itu banyak palung, gerigi-gerigi yang ada di dalam laut. Dan kemudian kenapa tidak boleh pakai baju warna hijau? Karena di terkadang sinar mataharinya itu berubah-ubah jadi warnanya air lautnya agak hijau ke biru-biruan. Ketika kita tenggelam pakai baju hijau susah ditemukan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Dan nggak bisa temukan. tertolong akhirnya. Tidak tertolong. Makanya kenapa yang nyelamatin pakai baju orange, baju Iya, warna-warna iya, terang. iya. That's very simple. Iya Itu sih, make sense. logikanya. Iya. Itu hasil observasi saya loh. Oke, baik. Ini apa ya? Oh, wow. Itu Keris. Ada kerisnya juga ya? ini banyak banget. Jimat-jimatnya Iya, semua kenapa? dikasih sama orang yang sama. Itu tuh. Ini semar mesem. Semar mesem. Oh, biar pada ini kesem-sem kali ya. Pada nempel. Nempel kesem-sem lah intinya mah. Tapi yang digambarin ceweknya cantik ya. Iya, Sosoknya kan Riri. pengaruh susu.
Don't worry, I will. Untuk apa biasanya? Ajian-ajian itu buat apa? Kalau kata nenek itu sih, ini jimat harus dijaga dan dirawat. Itu Dan selendangnya ini pun nggak boleh asal-asalan gitu nyucinya. Nyucinya tuh harus pakai jimat. jimat apa? Ya kayak kembang 7 rupa, wangi-wangian, Itu malam Jumat harus. melakukan ritual yang tadi tuh cium apa keris itu setiap hari. Setiap mau menari juga melakukan itu. Iya. Terus kalau semar mesemnya itu Untuk memikat lelaki. disimpan aja dikantongin. Iya. Setiap mau ketemu laki-laki, Iya, baru ada dipakai. pelanggan, Baru dipakai. ada diapain? Baru disiram ke muka orang itu. Apanya yang disiram? Bunga melatinya. Apa laki-laki itu nggak curiga? Dia nggak marah tuh dilemparin bunga melati Enggak. apa-apaan nih. Enggak. Kok bisa ya? Karena saya udah pakein. Nggak berasa jadi nggak Jadi tahu. mau digimanain aja. juga ya Ikut aja. ikut aja gitu ya mungkin. Ini mau pakai gamelan nggak? Dia mau ngapain nih? Dia mau ngapain nih? Roy, Oh ini tari itu, baik. Roy, Roy, Mau jaipongan. Roy, Roy. Ini saya harus ngapain? Don't be panic. Aduh, Aku yang butuh lagu deh biar bisa di-stuck dia. aduh, aduh. Hai. Biar. Iya, mungkin kita mau dulu coba dia. Kamu mau saya nari? Hah? Ini bukan sosok dia lagi ya, Roy? Bukan sosok dia lagi. Ini kok rasukan ya? Ya kayak kerasukan dia. Nari tawa ngono lintang cahayu. Harus diapain nih? Saya ingin menghentikan tapi takut Saya nggak bisa nari. Iya, diemin dulu aja sampai dia lelah mungkin ya. Aduh, Mbak. Bisa ngikutin terus. Oh, tiba-tiba selendang ini kenapa jadi wangi ya? Aku suka padamu, Mas Bayu. coba kita kalau misalnya rebut senangnya. Oh, ini siapa, Roy? Oke. Marah sama aku, marah. Au. Aku benci sama cewek. Aku benci. Au. Balikan. Gimana kalau kita narik lagi? Aduh. Dia Hana. kepalanya jatuh lah. Kasih minum. Anda nggak apa-apa, Han? Anda nggak apa-apa, Han? Anda dengar ya? Kamu kenapa nyerang dia? Kita minum dong, kita minum. Aku suka padamu, Mas Roy. Roy, fokus Roy.
Tadi saya mana? Kau masuk ke dimensinya dia kayaknya. Kalau saya bakar selendang, Jangan. Jangan. Ini penting nenek aku. Jangan. Jangan. Aku mau. Please. Please jangan. Aku mohon jangan. Ini punya nenek aku. Fokus tuh kalau mau muntah harus masuk. Stop sih. Kok bisa gitu ya? Biar di situ. selendang ini harus kita sita dan kita bakar. Kau butuh apa, Roy? Wadah. Wadah, kita harus bakar selendang ini. Minta wadahnya dong. Ya yang agak besar. Tubuhnya terbakar. Keluar asap semua, Roy. Itu Kamu tahu nggak tahu yang tadi keluar mau itu apa apa? Makhluk halusnya. Mbak, Ada makhluk halus ya. Mbak, Mbak Riri. Oke, duduk dulu ya. Kamu duduk dulu. Mbak Riri. Mbak Riri. Ini selendang maut. Akan saya bakar selendang ini. Selendang. Hari ini. Kau tahu nggak apa yang keluar dari badan ini? Aku sakit di sini. Apa yang keluar dari situ, Roy? Itu ada belatung juga loh, belum nonton. Makhluk halusnya keluar. Kamu capek? Kamu capek ya? Dari sini yuk, di situ aja. Awas. Dia kenapa, Roy? Capek. Nggak kerasukan kan? Kamu tahan ya, fokus ya. Ya. Roy. Ini Hana kayaknya setengah-setengah sadar gitu, Roy. Nana, Ini kenapa? Nana, kamu harus sadar, Nana. Oh, dihirup udah. Oh, ini bangunin ya, Mbak Riri ya. Saya bangunin ya. Ini Mbak Riri. Kamu kencang. Udah. Kamu udah bangun kan? Saya harus jaga dia nih. Kalau nggak dia bisa ke medis. Hana. Sabar sayang. Bukan Hana ya, Roy. Kenapa dia? Minum deh.
balik karena fokus. Ya, itu. So really dangerous. Ini serangan ini ya. Sorry ya. I have to buy new one anyway. It's okay. Diapain ya? Ana, lu Nggak bisa kasih. fokus nggak? Kenapa? Mbak. Udah hilang kok. Udah hilang kok. Itu masih ada. Pinjem deh. Aku lemas kak. Lemas. Aku lemas. Kamu kumpulin dulu energi di sini, kamu duduk dulu baik-baik ya. Tenang dulu. Hah? Ini dia lemes banget katanya. Iya, ini ada 2 orang korban di sini. Kamu masih sanggup gak untuk lanjutin ini? Kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Angkat deh bawa jauh-jauh. Bisa lanjut. Di sini karena medannya sangat. Tapi yang satu ya. Aduh. Dia sekarang kayak gini. Kamu masih sanggup gak untuk ngerasain? Tapi aku kayak gini nggak saya nggak bohong aja. Keseran beneran. Kamu Kamu nggak istirahat deh ya? minta tisu dong, tolong tisu. Nggak minum? Nggak, kalau kamu nggak kuat nggak boleh terusin, nanti bahaya. Sakit loh. Seriusan. Insya Allah. Apa yang Hana rasain? Mau muntah? Muntah, lemas, ngap. Tapi pertamanya pas Ana tahu mau masuk itu kayak lemas, tahu kayak Aduh, kasihan kamu. Mbak Riri, Penonton tadi ada apa? Hah? Tanah kuburan. Ada yang tiba-tiba dari atas jatuh gitu. Mbak Riri. Mbak Riri bisa dengar saya, Mbak? Bisa dengar. Ini Mbak Riri kan yang saya ajak bicara. Mbak Riri, bangun yuk. Oke, udah selesai kok semuanya. Udah pergi kok. Udah lepas. Ini Ya. masih berasap sih. Itu dia keluar dari dalamnya. Itu makhluk astral yang menguasain dia. Gila ya, Cak. Bukan canggih. Gila ya, kok ada ya zaman sekarang tiba-tiba bisa keluar kayak gitu. Saya masih sedikit Ya nggak percaya sih sebenarnya, tapi ini nyata loh. iya, ini nyata. Yuk, bangunnya Mbak Riri. Tolong bantuin dong. Ayo Mbak. Tuh, Duduk sini. lihat deh. Kamu bayangin deh, di dalam badannya itu bisa keluar asap gitu loh. Iya. Dan biasanya tuh aku kalau ada yang masuk tuh aku pasti lawan, tapi ini nggak bisa. Nggak bisa kelawan. Iya, nggak bisa kelawan sama aku. Tuh, Masih keluar loh, Ren. masih keluar asap ya. Dia tuh kayak dikeluarin semua makhluk halusnya. Aku minum. Saya ingin jelasin. Mbak Riri tadi sempat tidak sadarkan diri, lalu Mbak Riri membuat kekacauan pada bintang tamu kita. Tapi saya tidak menyalahkan ya, kamu juga nggak nyalain bintang tamu. Ya nggak apa-apa. Ini jimat-jimat ini smart mesem, terus ada keris-kerisnya. Kayaknya nggak perlu disimpan lagi deh, Mbak. Ya. Terserah mau menjalankan pekerjaan yang sekarang dijalani, ya boleh-boleh aja. Tapi tentunya akan beda kalau tanpa menggunakan jimat-jimat ini. Tapi buat apa juga pakai jimat, justru malah ada teror gaib kan. Iya, ada nyiksa diri aja gitu Iya, ya. malah Mending- membahayakan orang iya. lain.
Roy, gimana dengan jimat-jimatnya dia? Saya harus sita semuanya di ruangan isolasi. Mau apapun tidak Ya. setuju ataupun tidak setuju. Demi kebaikan mbaknya juga. Ya, Mbak Riri ya. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik ya. Ya pasti pusing, pasti lemas. Ada lagi yang mau disampaikan untuk Riri, Roy? Kalau memang masih terus jadi penari ya udah nggak apa-apa. Tapi penari yang dancer yang untuk Iya, ada tradisional event-event yang lain, besar, eventnya banyak event besar kok butuh dancer. Iya, ya baik kayak gitu dibanding penari-penari kayak gitu dan harus mengorbankan kayak gitu nggak usah deh. Ya, Nyiksa diri juga. kasihan diri sendiri. Iya. Ya. Terima kasih ya, Mbak Riri. Kapan-kapan nanti saya mau belajar nari sama Mbak Riri. Untuk belajar jaipong. Ya. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam dan ayo minum. Udah bantu. Tolong disekat dong, dibantu. Ini kasihan. Mungkin Ini tolong. Kalau ini jadi nggak perlu lagi. sebagai manusia, tentu adanya rasa memiliki kepuasan yang cukup besar. Tetapi apabila kita tidak bersyukur, tentu rasa kepuasan tersebut tidak ada artinya. Roy, menurut mata batin kamu, apa masih ada di tempatnya Riri selendang-selendang lain atau jimat-jimat lain? Masih ada. Di lokasinya saya ngelihat banyak bunga-bungaan lah, guci lah, selendang-selendang gitu-gituan. Iya, dia biasa menggunakan sebagai ya penarik jaipong soalnya, jadi Iya. pasti masih banyak selendang-selendang lain. Iya, untuk betul. menarik. Perlu ada penelusuran kan? Saya rasa perlu melakukan penelusuran ke lokasi. Oke, kalau begitu setelah ini Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Riri. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mbak Riri, dan saya ingin membantu membersihkan aura negatif yang ada di rumah Mbak Riri. Suara musiknya kenceng banget ya. Permisi, Mbak Riri. Mbak Riri. Gimana kalau aku coba cari pintu masuk lain ya? Boleh, Kak. Rizli, Iya, Kak. ini ada pintu masuk nih. Yaudah, Cuma kita lewat. kayaknya Mbak Ririnya Kenapa? agak aneh deh. Coba. Iya. Ya kan? Itu Mbak Ririnya lagi bilang penari. Mbak Riri? Mbak? Oke pemirsa, yang aku lihat sekarang, yang ada di tubuhnya Mbak Riri ini udah bukan Mbak Riri. Dan aku juga ngerasain ada aura yang sangat besar di sana. Kayak ngerasa enak. Jadi diapain? Kakak bantu aku, Kak. Mbak. Dit, Minta sadar, air Dit. sama garam, Kak. Mbak Riri. Mbak. Oke, ini juga tiba-tiba tim kita ada yang kena. Kak, udah belum? Mau dicampur apa? Iya, Kak. Udah, Kak, udah. Nah, bisa. Ini aku mau coba untuk netralin makhluk yang ada di tubuhnya Mbak Riri dulu. Mbak,
Mbak Riri, Mbak. Adit gimana nih? Enggak, Kak, ini udah bukan Kak Adit. Kak, coba ditahan dulu, Kak. Dit, woi, Kak, sadar Dit. Kak, tolong ambil selendangnya, Kak. Tolong ambil. Dit, sadar Dit. Kak Adit, Kak. Kak Adit. Kak Adit sadar, Kak. Kak. Oke. Ini perlu kita netralin dulu. Kayak ini emang bener-bener aura negatifnya itu emang ada di selendang ini, pemirsa. Jadi ini perlu aku netralin dulu. Pemirsa, yang aku lihat tadi pada saat Mbak Ririnya nggak sadar dan dia mengalungkan selendang ini ke tim kita, Kak Adit juga dirasuki sama sosok lain, tapi bukan dari selendang ini. Kayak sosok itu terpanggil karena adanya musik itu deh, Kak. Kakak bisa tolong matiin dulu nggak? Kak Adit, Kak. Kak. Kak Adit, Kakak udah sadar, Kak? Kak nggak apa-apa. Udah, Kakak jangan bengong lagi ya. Ya, Mbak. Ya, sebelumnya aku mau nanya juga nih, Mbak. Aku kaget sih ngelihat. Jangan diambil. Aku tuh biayain keluarga aku. Ini dari nenek moyang aku. Aku tuh biayain adik-adik aku. Tolong jangan diambil, Mbak. Iya, oke. Mbak Riri tenang aja. Sekarang Mbak Riri pakai masker dulu ya. Kak Sri, tolong pakein masker ya, Kak. Tunggu ya. Udah, nggak apa-apa, Mbak. Ini aman kok. Mbak Riri nggak usah takut. Cuma kaget aja pemirsa karena Karo ini udah ngebersihin makhluk yang ada di selendang ini. Dan tiba-tiba sekarang yang aku lihat makhluknya malah makin banyak dan auranya itu juga bener-bener besar. Makanya dia bisa ngendaliin tubuhnya Mbak Riri. Mbak Riri, bukannya kemarin selendangnya udah dibakar ya di studio? Soalnya di sini aku ngeliat ada sosok lain yang mempunyai aura negatif juga, pemirsa. Sejujurnya, saya ngelakuin ritual lagi untuk memanggil arwah nenek moyang saya. Itu salah, Mbak. Mbak Riri nggak tahu kan sosok yang ada di selendang ini malah bukan arwahnya nenek moyang Mbak Riri. Malah ada sosok yang coba buat bahkan mengancam nyawanya Mbak Riri. Mbak Riri, tolong ambilin selendang yang lainnya deh. Aku takut selendang lainnya juga ada aura-aura negatif kayak gini juga. Oke pemirsa, ini dia kenapa kalau kita ritual tanpa kita tahu tujuannya, pengaruhnya apa untuk kita, itu bisa salah banget. Karena yang aku lihat sosok yang ada di sini nih coba buat nguasain tubuhnya Mbak Riri. Ini di sini juga kayaknya bener. Sumpah aku ngeliat ada pocong. Oke pemirsa, jujur aku ngerasain aura yang gak enak banget di sini dan tadi aku ngeliat ada sosok pocong yang lari ke sini dan sekarang, iya, dia ada di situ. Tapi entah kenapa dia cuma muter-muter aja di sekeliling sini. Dan ini juga auranya negatif banget pemirsa, sama kayak yang tadi aku rasain di situ. Kenapa dia sampai? Mbak Riri kenapa tuh? Mbak Riri, Mbak Riri. Aku takut, Mbak. Aku takut. Iya. Oke, Mbak Riri. Mbak Riri sekarang tenang aja. Kedatangan aku ke sini untuk ngebantuin Mbak Riri. Jadi nanti selendang ini semuanya aku sita biar aku netralin. Dan kamar ini kamar yang sering digunakan untuk ritual ya, Mbak? Iya pemirsa, karena aura yang ada di ruangan ini sangat pekat. Dan itu kenapa Mbak Riri juga diganggu biar menyembunyikan selendang ini dari saya. Oke Mbak Riri tenang aja. Nanti biar ini kita amanin ya Mbak. Saya harus netralisir ruangan ini dulu ya Mbak. Mbak juga bisa lihat kan, ini ada banyak bercak darah di tempat yang tadi aku lemparin garam untuk netralisir. Oke pemirsa,
bercak darah ini adalah tanda kalau aku udah berhasil netralisir ruangan yang ada di sini. Jadi Mbak Riri tenang aja. Sekarang aura-aura negatif yang ada di ruangan ini juga udah keluar. Aku boleh minta izin nggak? Aku mau ngeliat kejadian apa yang dialamin sama Mbak Riri. Maaf ya Mbak. Aku mendapatkan duit banyak. Impianku menjadi kenyataan. Aku jadi kaya raya berkat selendang ini. Terima kasih selendang. Dari apa yang saya lihat, selama ini Mbak Riri tidurnya selalu gelisah. Karena adanya gangguan dari makhluk-makhluk yang negatif. Bahkan nyawanya pun ikut terancam. Oke, Mbak Riri, sekarang Mbak Riri tahu juga kan kesalahan Mbak Riri. Nah ini emang harus buru-buru kita netralisir juga karena aura yang paling kuat itu ada di selendang ini. Kak Sri? Ya? Kak, aku minta tolong Kak, tolong diambilin semua selendang ini nanti kita bakar di luar. Yuk Mbak Riri ikut aku. Pemirsa, semua selendang ini nanti akan aku bakar di luar karena biar Mbak Riri nggak digangguin lagi. Kasih nanti pintunya tolong ditutup ya Kak. Oke. Tadi sebelum aku di sini nyampe ke kamarnya Mbak Riri, aku melihat ada sosok pocong di sini yang berniat untuk nyelakain Mbak Riri. Makanya ini harus cepet-cepet kita bakar karena aku takut sosok itu ada dari salah satu selendang ini. Kak Sri, Ya? udah belum? Selendang? Kak tolong dibakar ya Kak di sini. Iya. Hati-hati Kak. Jangan. Beri ini kenapa? Jangan. Enggak. Aku panas. Enggak. Mbak Riri. Mbak Riri sadar. Mbak? Mbak Riri. Oke pemirsa. Karena sosok itu telah menyatu dengan tubuhnya Mbak Riri. Jadi ketika saya coba buat netralin sosok yang ada di sini, Mbak Riri ngerasain sakitnya. Dan Mbak Riri sadar. Mbak Riri harus melawan itu. Sebenarnya nggak ada apa-apa, oke? Mbak Riri tenang aja. Semoga setelah ini kehidupan Mbak Riri udah jauh lebih baik. Tapi, Mbak Riri, saya mau tanya, masih ada jimat yang Mbak Riri sembunyikan nggak dari saya? Nggak ada. Kamu masih kasih? Iya Kak, aku ngerasain auranya itu masih kuat banget di sini dan masih pekat. Di daerah sini? Iya, di tempat ini. Mbak Riri pernah ngapain di sini? Aku dulu pernah pakai jimat semar mesem untuk memikat lelaki. Biar lelaki itu tuh suka sama aku dan aku tuh simpenan orang kaya.
karena aku penari Jaipong, biar aku laku dan laris. Terus laki-laki itu sampai sekarang masih ada yang berhubungan sama Mbak Riri atau udah nggak ada? Jujur, dulu ada yang suka sama aku, tapi aku udah tolak. Aduh panas. Iya, Mbak Riri tenang aja. Kak, ambilin air ya nanti kamu dikasih. Pemirsa, dari apa yang aku dengar dari Mbak Riri, aku bisa menyimpulkan kalau sosok pocong yang negatif tadi itu sengaja dikirimkan oleh laki-laki yang sakit hati sama Mbak Riri. Jadi mungkin Mbak Riri ini nggak tahu apa-apa Kak tentang jimat yang ada di sini. Tapi aku ngerasa kalau sosok itu ngasih tahu aku kalau tempatnya itu emang ada di sini. Makanya dia nggak pindah-pindah pemirsa. Sosok itu masih ada di ujung sana. Tapi dia kayak nggak ngasih tahu di mana. Dan dia nggak komunikasi apapun ke aku. Mbak Riri di sini coba ditenangin dulu. Aku coba buat bersihin. Kak, aku coba buat cari dulu ya. Auranya makin besar ketika aku makin dekat ke tempat ini. Dan sosok pocongnya masih ngeliatin aku di sini. Kayaknya benar deh, ada di sini. Ini benar. Ini apa? Pemirsa, ini aku nemuin ada guci. Nah, kayaknya bener deh ini jimatnya. Kak Sri, ini aku ketemu Mbak Riri. Ini jimat yang menjadi tempat dari si sosok pocong itu. Jadi ini harus dinetralin. Nanti aku minta tolong kakak untuk disita ya Kak, dibawa. Nanti untuk disita. Oke, Mbak Riri, sekarang semuanya udah selesai. Sosok pocong yang ada di belakang kita tadi juga sekarang udah nggak ada. Auranya juga sekarang udah benar-benar nggak sepekat tadi. Semoga setelah ini kehidupan Mbak Riri jauh lebih baik ya. Kasih ya Mbak. Iya, dan ingat juga Mbak Riri, nggak ada pekerjaan yang berhubungan sama hal-hal gaib atau bercampur tangan dengan dukun, itu menjadi panjang. Jadi harus melakukan pekerjaan yang halal ya. Jangan memanggil-manggil arwah-arwah juga. Karena yang dipanggil itu bukan arwah dari nenek moyang Mbak Riri. Ya. Kak, tolong diangkat Kak, bantu aku. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Edi dan Riri. Dua-duanya adalah pelaku mistis dan dua-duanya sedikit banyak karena dendam, karena sakit hati, karena tidak tahan omongan orang yang bikin mereka kecewa, akhirnya menggerakkan mereka untuk menjadi seorang pelaku mistis. Bahkan Riri tadi ada selendang yang ada sisi goibnya dan dia punya jimat yaitu keris dan semar mesem. Gimana tanggapan kamu, Roy? Edi dan Riri? Edi dan Riri sama-sama aja tuh. Mereka pelaku mistis. Semoga saya berharap mereka bisa hidup lebih baik lagi tanpa jimat-jimat yang aneh-aneh. Tanggapan kamu gimana, Hana? Ya, semoga mereka jadi lebih baik lagi lah. Itu aja. Ya, mudah-mudahan di sekitar kita orang-orang seperti Edi dan Riri bisa dapat apa ya? Hidayah lah. Iya, Hidayah. kebuka hatinya ya, Kebuka untuk lebih hatinya, baik. biar nggak Oke. pakai ilmu kayak setan-setan lagi gitu. Gitu. Iya. Terima kasih ya, Hana, Hanifa, Ya, sudah hadir di sama-sama. Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih berdasarkan pencerahan ya malam hari ini. Pemirsa, hidup itu terlalu singkat jika Anda memikirkan balas dendam. Relakan dan ikhlaskan yang terjadi agar ketenangan selalu menyelimuti.